Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Sandi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok satu mata kuliah Search Engine Optimization, akan memaparkan materi terkait Introduction to How Google Works, yang dimana merupakan chapter 1 dari buku SEO 2023. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aurora Siti Isra dengan NIM 1710 621047 dan rekan saya Saya Suhandayani dengan NIM 171062111. yang akan memaparkan materi berikut. Ada beberapa pokok materi yang akan kami bawakan, yang dimana dimulai dari apa itu Google. Google sendiri merupakan search engine atau mesin pencari yang mengumpulkan data dari berbagai situs website, di mana terdapat algoritma kompleks untuk menyajikan hasil pencarian yang relevan dengan keywords atau kata kunci pencarian. Google sendiri didirikan oleh Larry Page dan juga Sergey Brin. Lalu, apa keterkaitan antara SEO, Search Engine Optimization, yang akan kami bahas dengan Google sebagai mesin pencari? Jadi, SEO sendiri adalah upaya mengoptimasikan website supaya mendapat ranking teratas di pencarian halaman Google. Saat suatu website menggunakan SEO, maka situs yang dikerjakan akan lebih mudah ditemukan oleh audiens dan berpotensi meningkatkan traffic pada website tersebut. Di sini ada contohnya seperti apabila kita mengetik kata atau kata kunci belanja gratis ongkir, lalu yang muncul website atau situs belanja online paling atas adalah Tokopedia. Bisa dikatakan bahwa Tokopedia ini mempunyai strategi SEO yang cukup baik karena Tokopedia muncul di peringkat paling atas untuk kata pencarian belanja gratis ongkir. Bisa di next. Nah, lalu old school methods no longer work, di mana cara lama ini atau metode lama sudah tidak relevan untuk digunakan. Pada 25 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1998, Google tercipta dengan tujuan menjadi mesin pencari cerdas dan meningkatkan pengalaman pengguna untuk menjelajahi World Wide Web dengan memberikan hasil pencarian yang relevan. Pengguna internet menyadari bahwa Google memungkinkan mereka menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan mudah tanpa harus menggali ratusan halaman. Sehingga pemilik situs web mulai menggunakan trik seperti mengisi kata kunci berlebihan pada halaman website mereka untuk mendapatkan peringkat tinggi di Google. Dan praktik pengisian kata kunci yang berlebihan ini menjadi persaingan dan situs dengan kata kunci yang paling banyak diulang mendominasi hasil pencarian, sehingga akan timbul adanya spam. Nah, perkembangan spammer yang semakin canggih membuat Google merilis pembaruan pertama pada tahun 2003 untuk mengembalikan keseimbangan dalam hasil pencarian. Yang dimana selanjutnya Google melakukan pembaruan atau update pada search engine mereka. Pada buku ini disebutkan bahwa pembaruan yang dilakukan Google ini bernama Penguin. Jadi Google Update Penguin ini merupakan pembaruan yang bertujuan untuk mengurangi peringkat situs website yang menggunakan praktik manipulatif dalam upaya untuk meningkatkan peringkat mereka dalam hasil pencarian Google. Google Penguin ini berfokus pada masalah terkait dengan backlink dan terhadap tautan yang dianggap tidak sah atau spam. Kemudian 25 tahun berkembang hingga saat ini, peringkat website pada search engine Google menjadi lebih kompetitif dan juga kompleks. Sehingga terdapat dua cara apabila kita sebagai pemilik website atau situs ingin memuncak ingin mempunyai ranking pada puncak pencarian search engine Google. Yang dimana pertama ini adalah if you want to stay at the top of Google, never rely
on one taktik. Jadi kita tidak hanya mengandalkan pada satu taktik saja, tetapi bisa menggunakan taktik lainnya. Yang akan dibahas nanti adalah taktik dalam SEO itu sendiri. Lalu yang kedua, always ensure your search engine strategies rely on SEO best practice. Yang dimana kita selalu pastikan bahwa strategi mesin pencari kita ini mengandalkan praktik SEO yang terbaik. Boleh di next. Nah, berikut ini adalah beberapa strategi dalam search engine optimization yang bisa dilakukan. Ada 4. Yang pertama adalah trust, di mana situs website yang memiliki konten berkualitas tinggi dan tautan dari sumber terpercaya cenderung dianggap sebagai sumber yang terpercaya. Yang kedua adalah authority, di mana situs web dengan otoritas yang lebih tinggi memiliki potensi untuk memasuki peringkat lebih tinggi pada halaman penelusuran. Yang ketiga adalah relevance, di mana Google memperhatikan relevansi konten situs dalam menentukan peringkat, sehingga dengan menciptakan konten yang relevan dan menggunakan teknik SEO on page dapat membantu meningkatkan relevansi situs website. Lalu yang terakhir adalah user experience, di mana user experience dan user behavior saat ini menjadi faktor penting dalam algoritma Google. Karena Google ingin situs di puncak hasil pencarian memberikan pengalaman pengguna yang positif. Lalu bagaimana sistem dari Google itu sendiri untuk merancang atau membangun sebuah ranking pada situs web saat ini. Ada 10 hal yang menjadi bahan pertimbangan atau hal yang diperhatikan oleh Google. Yang pertama adalah consistent publication or engaging content, lalu yang kedua keyword in meta title text, ketiga ada backlink, keempat niche expertise, lalu kelima user engagement, keenam trustworthiness, ketujuh mobile friendly and mobile first website, kedelapan adalah internal links, kesembilan page speed, dan yang terakhir adalah site security atau SSL certificate, di mana ke-10 faktor ini adalah hal-hal yang dipertimbangkan oleh Google berdasarkan hasil industri atau survei dari beberapa industri. Jadi apabila kompetitor kita mempunyai fitur yang lebih dari kita, mereka akan lebih mudah rankingnya di atas daripada kita, sehingga ini juga berlaku sebaliknya. Apabila kompetitor tidak mempunyai fitur seperti yang kita miliki, maka kita cenderung memasuki ranking atas pada laman pencarian Google. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Estu. Oke, selanjutnya di sini ada Google Mobile First Index. Nah, jadi Google itu telah beralih ke konsep Index First Mobile, yang berarti situs web sekarang diindeks berdasarkan versi mobile-nya. Nah, hal ini tuh merupakan respon terhadap meningkatnya penggunaan perangkat mobile dalam penggunaan mesin pencarian. Karena Google memprioritaskan versi mobile dalam indeksasi, optimasi situs web untuk perangkat mobile menjadi sangat penting dalam konteks ini. Situs yang dioptimalkan untuk tampil dan berfungsi dengan baik di perangkat mobile memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan tingkat yang lebih baik dalam hasil penelusuran user, terutama dalam pencarian dari perangkat mobile. Nah, oleh karena itu, optimasi mobile tidak hanya penting untuk pengalaman pengguna, tetapi juga untuk SEO. Nah, perubahan dan perbaikan terus-menerus diperlukan untuk memastikan konsistensi dan kualitas situs web yang akan berkontribusi pada peringkat yang lebih baik dalam hasil penelusuran Google. Dengan fokus pada optimasi mobile, perangkat situs web dapat meningkatkan visibilitas dan kualitas perangkat situs mereka dalam hasil penelusuran Google, terutama dalam era yang semakin banyak penggunaan perangkat mobile. Next. Dan selanjutnya ada Google Use of Machine Learning Technology to Power Out the Research result. Nah, machine learning merupakan kunci dalam pengembangan dan peningkatan hasil penelusuran di mesin pencarian Google. Proses penggunaan teknologi machine learning oleh Google melibatkan pengumpulan besar data, pengolahan data, dan penggunaan algoritma machine learning untuk memprediksi preferensi dan juga kebutuhan pengguna.
Meskipun teknologi ini membawa manfaat besar dalam pengalaman pencarian online, ada juga tantangan dan juga isu seperti keamanan data pengguna dan juga isu privacy. Jadi next. Nah, terus juga ada tentang Google Understand How Humans Speak. Nah, Google itu telah meningkatkan pemahaman terhadap cara manusia berbicara dalam pencarian online. Google mampu mengartikan dan memproses pertanyaan serta perintah yang diucapkan oleh pengguna dengan lebih baik, terutama dalam penggunaan asisten suara dan pencarian berbasis suara. Google menggunakan berbagai teknologi dan sistem yang canggih untuk memahami ucapan manusia dalam konteks pencarian dan aplikasi berbasis suara. Nah, di antaranya itu sistem yang digunakan ada Natural Language Processing atau NLP. Nah, proses bahasa alami ini merupakan teknologi utama yang digunakan oleh Google. Sistem ini bekerja agar memungkinkan komputer untuk memahami, menganalisis, dan merespon bahasa manusia dengan cara yang serupa dengan manusia. Nah, Google menggunakan algoritma NLP untuk mengurai dan memahami struktur kalimat, menganalisis makna kata-kata, serta mengidentifikasi entitas seperti orang, tempat, atau objek dalam konteks tertentu. Kemudian ada understanding context atau pemahaman konteks. Jadi Google itu mengembangkan sistem yang dapat memahami konteks dari percakapan atau pertanyaan pengguna. Terus habis itu ada sound processing. Nah, untuk aplikasi berbasis suara seperti Google Assistant, Google menggunakan teknologi pemrosesan suara yang canggih. Ini termasuk pengenalan suara atau biasa disebut dengan speech recognition untuk mengubah ucapan manusia menjadi teks dan pemahaman konteks ucapan tersebut. Kemudian next. Nah, selanjutnya ada how to stay ahead of Google Updates. Nah, pembaruan algoritma oleh Google merupakan bagian penting dalam dunia SEO. Dan pemahaman yang baik tentang cara mengatasi pembaruan tersebut dapat membantu situs web dan bisnis online tetap relevan dan terlihat dalam hasil penelusuran Google. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk stay ahead dalam menghadapi pembaruan Google itu yang pertama memahami pembaruan terbaru. Nah, ini tuh penting untuk terus memantau pembaruan algoritma Google dan memahami perubahan apa yang ada setelahnya, karena kita dapat menyesuaikan strategi SEO sesuai dengan perubahan tersebut. Kemudian yang kedua ada menghasilkan konten yang berkualitas. Konten berkualitas yang tinggi itu bermanfaat bagi pengguna. Itu berfungsi untuk menjaga peringkat yang baik dalam hasil penelusuran Google. Menciptakan konten yang informatif, orisinal, dan sesuai dengan kebutuhan target audiens itu dapat digunakan untuk menjaga kestabilan SEO. Kemudian ada mengoptimalkan situs untuk mobile. Dalam era mobile search index oleh Google tadi, itu memastikan bahwa situs web dioptimalkan untuk perangkat mobile itu merupakan salah satu cara yang sangat penting. Nah, hal tersebut itu mencakup desain yang responsif, kecepatan dalam memuat halaman, terus juga ada pengalaman pengguna yang optimal di perangkat mobile. Kemudian yang keempat ada mengelola backlink dengan bijak. Jadi backlink yang berkualitas tinggi masih merupakan faktor terpenting dalam peringkat di Google. Nah, Pak, jadi kita harus memastikan backlink ini diperoleh dari sumber-sumber yang terpercaya dan juga relevan. Ya, boleh the next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.